Ketika kami berjumpa dengan firman-Mu, terlebih daripada itu Tuhan, bukakan mata kami, celikanlah hati kami. Sehingga mata hati kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan kami sungguh mengalami satu transformasi daripada Engkau ya Tuhan. Hamba sungguh berdoa biarlah sepanjang tahun ini menjadi tahun di mana kami diubahkan menjadi lebih serupa dengan Kristus. Hamba sungguh berdoa ya Tuhan, biarlah setiap minggu menjadi minggu kami dicelikan oleh Engkau sendiri. Dan setiap minggu boleh menjadi satu pendorong bagi hidup kami untuk semakin berjalan mengikut Tuhan. Semakin berjalan menyerupai Engkau. Dan semakin menyatakan hadirat Tuhan dalam diri kami di tengah-tengah dunia ini. Hamba sungguh berdoa, memohon Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada kami. Hamba sungguh berdoa memohon Engkau sendiri yang boleh menyatakan anugerah-Mu di tengah-tengah kami. Berkatilah Tuhan, berkatilah setiap kami. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat-jemaat-Mu dan juga jemaat-jemaat yang ada di rumah. Engkau memberkati, berkati seluruh kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Saudara, by the way, thank you untuk setiap rekan-rekan yang memimpin pujian yang baik ya. Untuk Aldo dan Cia dan juga Bu Tintin dan rekan-rekan yang lain. Saudara, saya senang dengan pujian tadi ya. Pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan saya merasa satu dinamika dan saudara, Tuhan memberikan anugerah, memberikan karunia luar biasa kepada setiap kita. Dan saudara, saya mendorong seperti Aldo, Caca dan teman-teman yang lain dengan segala aransemen yang baik boleh membawa kita untuk melihat dimensi-dimensi daripada hadirat Allah. Dan saudara, satu hal yang ketika sebelum tadi saya naik, jujur sebenarnya saya pingin nyanyi dikit lagi tuh tambahan ya, karena saya lagi menikmati tadi begitu jadinya. Tapi ya memang itu lagu udah selesai. Poin saya adalah saya senang karena ada satu joyful ya, ada satu sukacita, ada satu perasaan yang antusias ketika kita berinteraksi dengan firman. Ketika Tuhan membuka mataku, ketika Tuhan mencelikan hati kita, saudara, dan saya percaya itulah perjalanan iman kita. Setiap kali kita encounter with God, setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, maka itu mendatangkan satu dinamika hidup yang exciting begitu, yang excited ya. Satu dinamika hidup yang membuat kita itu mestinya antusias, kita itu mestinya semangat, kita itu mestinya bergairah ya. Tiba-tiba saya ingat ada satu iklan, bikin hidup lebih hidup begitu jadinya ya, bikin hidup lebih hidup. Dan saudara, apa yang membuat hidup lebih hidup? Jawabannya sederhana, hanya Tuhan, hanya Tuhan. Saudara, dan biarlah di dalam perjalanan kita bersama di GKI Kelapa Gading ini, khususnya ketika kita membahas, kita mempelajari berkaitan dengan nama-nama Allah, itu boleh membuat hidup lebih hidup ya. Itu boleh membuat hidup lebih hidup. Karena apa? Karena kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara, kita akan bersama melihat daripada Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal pertama ayat pertama hingga ayat yang kelima. Saudara, dan kemudian kita akan melihat ayat 26 hingga ayat yang ke-31. Kejadian pasal yang pertama ayat pertama hingga ayat yang kelima. Saudara, kita akan masuk hari ini dalam pembahasan yang pertama berkaitan dengan Allah, nama-nama Allah. Sepanjang tahun ini, khususnya ketika saya menyiapkan firman Tuhan, akan membahas berkaitan dengan nama-nama Allah. Dan hari ini kita akan masuk dalam nama Allah yang pertama, berbicara dengan Allah Elohim, Allah Elohim. Kejadian pasal yang pertama ayat pertama hingga ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya adalah Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Ayat 6 kita tidak bacakan, tapi ayat 6 dimulai dengan kalimat
Berfirmanlah Allah, jadilah ini, jadilah itu, dan jadilah. Ayat ke-9 kita juga tidak bacakan, tapi dimulai dengan kalimat berfirmanlah Allah dan jadilah demikian. Demikian seterusnya di dalam rangkaian ayat-ayat dari Kejadian pasal yang pertama. Ada statement yang berulang, berfirmanlah Allah dan jadilah, dan jadilah. Ayat yang ke-26, ayat 26 sampai ayat 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Itulah hari yang ke-6. Setelah ketika memikirkan khotbah yang mempersiapkan khotbah yang akan disampaikan pada hari ini, saudara, ketika mencoba membaca di sana sini, dan khususnya ini adalah khotbah awal daripada rangkaian daripada nama-nama Allah yang akan kita bahas, saudara. Salah satu pemikiran yang basic yang muncul adalah, dan tentu saja menjadi pertanyaan daripada setiap kita, mengapa kemudian pembahasan nama-nama Allah itu harus menjadi pembahasan yang kita akan jalani sepanjang 1 tahun ini. Dan terlebih lagi kita juga tahu bahwa apa yang akan disampaikan khotbah hari ini kemudian kita akan masuk dalam kelompok KTB dan juga di KGT dan beragam aktiviti yang lain, membawa kita untuk semakin dalam kemudian mengenal Allah atau mengenal nama-nama Allah tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa itu begitu penting? Mengapa kita perlu mempelajari semuanya itu? Saudara, ketika saya mencoba untuk membaca beragam buku tafsiran mengapa dan sebagainya, saudara, saya tertarik dengan satu statement daripada Alkitab, daripada kitab Hosea sebenarnya, di mana kitab Hosea, saudara, kemudian ada satu ayat yang saya cukup surprise juga gitu loh ketika mendapatinya. Ketika Hosea 4 ayat 6 kemudian dikatakan begini, umatku itu binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku itu binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam kitab Hosea, saudara, maka kita mendapati Hosea itu adalah gambaran relasi Allah dengan umatnya. Ya, gambaran relasi di mana Allah terus menyatakan kasih, Allah terus menyatakan cinta, Allah terus menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang ingin membawa umat Israel itu bersama dengan Dia, intim dengan Dia. Meskipun umat Israel kerap kali berdosa, umat Israel kerap kali seperti pelacur yang kemudian melacurkan dirinya, tapi Allah adalah Allah yang selalu menyatakan cintanya. Allah adalah Allah yang selalu menyatakan kasih setianya. Allah tidak pernah membuang Israel. Saudara, di dalam gambaran berkaitan dengan Hosea yang menggambarkan cinta Allah yang sangat powerful itu, saudara, satu ayat ini berkata, umatku binasa karena tidak mengenal aku.
Saudara, dan ada seorang penafsir yang menafsirkan ayat ini dengan pengenalan akan Allah, pengenalan akan nama-nama Allah, dan berkata, keberadaan Allah, pengenalan Allah itu menjadi bagian yang sangat penting. Saudara, dan di dalam ayat ini sebenarnya jelas sekali ditegaskan kenapa pengenalan Allah itu begitu penting. Karena saudara, kita tidak bicara hanya mengenai pengenalan Allah, karena kita bicara juga mereka yang menolak pengenalan Allah adalah mereka juga yang sebenarnya melupakan pengajaran. Jadi mengenal Allah tidak bisa lepaskan dengan diri Allah, tidak bisa lepaskan dengan hakikat Allah. Mengenal Allah tidak bisa lepaskan dengan kita betul-betul taat dalam pengajarannya atau tidak. Karena ini engkau menolak pengenalan Allah, engkau juga seperti melupakan pengajaran Allah. Engkau melupakan diri Allah sendiri. Saudara, saya percaya dalam hidup kita zaman sekarang, saudara, kita mengerti yang namanya brand, ya. Brand itu, merek itu, atau nama daripada sebuah produk adalah sesuatu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Saudara, kenapa? Karena ketika bicara mengenai sebuah brand, saudara, maka kita mendapati bahwa di dalam brand itu ada identitinya. Dan identiti daripada sebuah brand menunjukkan sebuah quality daripada barang tersebut, ya. Sebuah quality daripada barang tersebut. Dan karena identiti daripada brand menunjukkan quality daripada barang tersebut, maka dengan sendirinya brand tersebut membuat ada orang-orang yang menggunakan brand itu loyal, ya. Dia bisa trust dengan brand tersebut. Saudara perhatikan, saudara dan saya menggunakan jenis handphone tertentu, kerap kali kita bolak-balik handphone itu, tinggal versi yang keberapa, ya, tipe yang keberapa, ya. Tentu saja ada dengan beragam banyak alasan. Tentu saja ada beragam banyak alasan. Tapi ada orang-orang yang sangat fanatik banget begitu loh terhadap sebuah brand. Sudah, karena apa? Brand itu tidak bisa menipu. Ya, ada juga sih brand yang dipalsuin sih, betul, ya. Tapi ya kita tahu kalau brand yang kita beli yang dipalsuin ya barangnya barang KW begitu loh jadinya. Ya, barangnya barang bajakan begitu. Tapi ketika kita punya sebuah duit tertentu dan kita membeli brand tertentu, maka kita akan mendapatkan kepuasan. Kita akan mendapatkan satu, iya, memang ada harga, ada barang, begitu kata orang, ya. Ada harga, ada barang. Brand itu tidak bisa menipu. Saudara, dalam realitas brand ini sebenarnya kita melihat bahwa brand ini berbicara mengenai realitas produsen dan konsumen dan sebuah keterikatan di dalamnya, sebuah relasi di dalamnya. Ada produsen tertentu mengeluarkan barang dengan kualitas tertentu dan di dalamnya ada brandnya tentu saja yang mewakili kualitas barang tersebut, dan ada konsumen yang fanatik, ada konsumen yang loyal, ada konsumen yang trust. Saudara, saya rasa pemahaman akan brand ini adalah satu pemahaman yang bisa sedikit membantu kita mengapa realitas nama Allah itu begitu penting. Saudara, saya tidak mau mendiskreditkan atau meminimalkan bahwa berarti relasi Allah kita itu seperti produsen dan konsumen. Bukan itu poin saya. Tetapi gambaran relasi produsen dan konsumen adalah sebuah gambaran yang sedikit banyak membuat kita belajar. Ada produsen tertentu yang membuat kita sebagai konsumen dedicated, yang membuat kita sebagai konsumen akan loyal, yang membuat kita sebagai konsumen akan balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Nah, saudara, ini tidak bisa dihindari. Poin saya adalah kalau dunia brand saja memahami realitas ini, saudara, maka saya berharap ketika saudara dan saya akan menelusuri pemahaman berkaitan mengenai Allah, saudara, maka kita berjumpa dengan Allah yang punya identity dan quality yang excellent, super excellent, di atas segala-galanya. Sehingga kalau kita berjumpa dengan Allah yang punya identity dan quality yang begitu rupa, maka hanya satu choice, saudara dan saya harus dedicated dalam hidup ini. Saudara dan saya harus submit, mengabdikan semuanya itu, menyerahkan diri kita secara total, membawa diri kita kepada Dia. Kalau kita berjumpa dengan identity dan quality daripada Allah tersebut, kalau kita semakin mengenal diri Allah tersebut, kalau kita semakin mengenal siapa Allah tersebut, membuat saya akan percaya Dia, saya akan percaya Dia. Saudara, bukankah dalam hidup kita kadangkala ada
orang tertentu yang membuat saudara tuh cinta mati. Iya kan? Ada orang tertentu yang membuat saudara cinta mati. Iya. Entah mungkin pacarmu mungkin, atau ada bosmu mungkin, atau mungkin penginjil tertentu, atau pendeta tertentu, atau rekan bisnis tertentu. Ada orang buat kita cinta mati. Saudara, kata cinta mati itulah kata yang cuma hanya menggambarkan kita mengenal identity, kita mengenal quality, dan membuat sebagai konsumen, kalau kita boleh gunakan istilah itu, saya dedicated. Nah saudara, inilah berbicara mengenai mengapa nama Allah begitu penting. Karena nama Allah, kita akan berjumpa dengan diri Allah, kita mengenal Allah. Dan di situ membuat kita hanya ada satu kata, kita submit, kita tunduk, kita menyerahkan diri, kita berjalan terus ikut Dia, dan hanya Dia, bukan yang lain, bukan yang lain. Saudara, di sini kita berjumpa dengan pentingnya nama Allah tersebut. Di situlah kita berjumpa dengan pentingnya diri Allah tersebut. Dan hari ini, saudara, hari ini kita akan memulai dengan nama Allah yang pertama yang disingkapkan di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian yang tadi kita baca. Dan nama Allah itu adalah nama Elohim. Elohim God. Allah Elohim. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa maksudnya daripada kata ini, Allah Elohim? Saudara, saya ingin mengajak kita melihat dua hal ketika bicara mengenai Allah Elohim. Saudara, yang pertama sangat jelas sekali, dan itu kisah dalam Kejadian pasal 1 jelas sekali berbicara mengenai hal tersebut. Ketika bicara mengenai Allah Elohim, kita bicara mengenai Allah sebagai pencipta alam semesta dan dunia ini. Saudara, membaca kitab Kejadian, saya rasa ini menjadi satu bagian yang kita baca, kita mengerti, ya. Tapi jujur, ketika mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, ketika membaca ayat-ayat dalam kitab Kejadian, saya tuh mendapati, ya sebenarnya ya sayangnya karena ini kan kita diwariskan atau kita mendapatkan Alkitab ini dari zaman yang dulu, sehingga ketika bicara mengenai Alkitab itu adalah sesuatu yang literal, sesuatu yang ditulis, ya. Nah, ketika bicara ditulis ini kan kita membaca, ya. Kita melihat membaca. Tetapi unsur audionya kita nggak tahu, ya. Sehingga unsur visualnya kita cuma lihat letterlek, bahasa. Nah, berbeda dengan zaman kita sekarang, di mana zaman kita itu kita berada pada sebuah zaman di mana multidimensi sebenarnya. Kita bukan hanya membaca, kita mendengar, kita melihat, dan bahkan lihat kita itu sudah berapa D? Udah 4D, udah 5, bukan 3D lagi kali ya. Udah berapa D gitu, berapa dimensi begitu loh. Saudara, dan menurut saya kitab Kejadian ketika bicara mengenai kisah penciptaan, semakin sensori kita, semakin kita bisa explore dalam dunia ini, itu tuh membantu kita untuk memahami realitas penciptaan itu kayak apa. Saudara, jujur saya terus memikirkan bagian ini sampai saya coba mendengar ayat Alkitab ini dari auditory Bible begitu, ya. Karena kalau dengar audio itu dia ada instrumen backgroundnya, dia ada suara penekanan tertentunya untuk masuk dalam esensi daripada kisah penciptaan tersebut. Dan saudara, saya sayang sekali, menurut saya kita tidak sampai saat ini tidak bisa kemudian mengerti dengan benar penciptaan itu seperti apa. Karena saya membayangkan seperti kita hadir benar di situ pas ini andai kata kita hadir di situ lalu Allah menciptakan seperti itu. Saudara, saya membayangkan kalau saya bisa hadir di situ, saudara bisa hadir di situ, kita di situ lalu Allah menciptakan seperti itu. Wah, itu kayak apa tuh begitu jadinya? Itu kayak apa? Itu sesuatu yang kita wih. Jadi kalimatnya tuh cuma gitu doang. Saudara pernah punya perasaan seperti orang kampung, ya, yang lagi di satu tempat dengan adegan yang spektakuler. Saya bukan pernah merasakan begitu, ya. Saya kan memang dari orang kampung begitu, ya. Saya dari orang kampung dari kota Kupang. Saya masih ingat tuh, tahun 2002,
ya, berarti 20-an tahun yang lalu ya. 2002, 2003, 2002 sih kayaknya, antara di situ. Pertama kali saya ke Disney ya. Jadi waktu itu pas memang saya dengan istri, kami belum punya anak, kami ditempatkan pelayanan di Jerman ya, ketika kami di gereja Reform dulu. Lalu ketika kami libur, karena di Eropa itu kan kita bisa pakai mobil jalan sana sini, lalu kami ke Paris ya dengan orang tua kami. Lalu kami pertama kali menginjak kaki di Disneyland. Saudara harus ingat itu 20 tahun yang lalu. 20 tahun berarti teknologi 20 tahun lalu itu masih jauh banget dari sekarang setelah 20 tahun. Tapi saya masih ingat loh, ketika ada di Disney, lalu kemudian menonton, masuk ke dalam satu studionya dengan adegan yang saya tuh bilang, gila ya dunia kayak begini, begitu loh ya. Karena kalau biasa nonton kan nonton kayak begini ya. Tiba-tiba ketika nonton begini, khususnya saudara yang di rumah, ya kalau di sini sih enggak ya. Tiba-tiba di TV saudara kayak tangan saya keluar begitu. Saudara kira-kira saudara di rumah apa yang terjadi? Saya rasa kabur sih begitu. Ya kan? Pasti saudara kabur, gila ini TV apaan nih begitu ya. Musa Tommy khotbah di gereja, tiba-tiba dia tangan begini, tangannya juga keluar menjulur saudara. Saya nggak tahu TV saudara di rumah kayak apa sih begitu. Ya. Tapi kalau ada TV kayak begini, kita bilang gila bener. Ini dunia kayak apa begitu. Saudara, kita akan berada pada dunia yang virtual reality, di mana beberapa waktu lalu saya juga mendengar ada kebaktian, ada rencana ke depan ya di US gitu, kebaktian kita udah pakai virtual reality, di mana kita di rumah tapi pendeta tuh kayak ada hadir di situ loh. Pendeta bisa berjabat tangan dengan saudara begitu loh jadinya. Saya nggak tahu rasanya kayak apa begitu. Iya, ya kita wait and see lah begitu. Poin saya adalah begini, saudara seperti orang kampung, bahkan lebih dari orang kampung yang melihat segala teknologi. Saudara, kalau kita bisa duduk dan melihat Allah mencipta, saya cuma berpikir gila benar, gila benar, gila benar. Saudara, segala yang saudara bisa lihat membuat saudara takjub dalam dunia ini tidak ada arti apa-apanya. Segala yang bisa membuat kita lihat takjub tidak ada arti apa-apanya. Saudara, ketika bicara mengenai Allah sebagai Allah pencipta, saudara, maka menurut saya ini sangat luar biasa. Saudara, saya mencoba untuk memikirkan selain gambaran tadi, saudara, ada satu pujian ya, satu pujian yang saya ketika bicara mengenai Allah Creator, Allah pencipta, saudara, menurut saya sampai saat ini pujian kontemporer ya, melodinya, lalu ada audionya, lalu ada visualnya. Ada sesuatu yang saya ingin kemudian kaitkan dengan khotbah ini, dan bagi saya pribadi itu sangat powerful. Kita akan lihat kurang lebih 1 menit daripada pujian ini. Ya, ini pujian kontemporer ya, pujian yang menurut saya menggambarkan penciptaan tuh sedikit seperti apa sebenarnya. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of light. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship so loud. Oke, kita nggak selesaiin lagu tersebut ya. Saudara, ini bagian teks daripada lagu ini. Kalau saudara
Saudara, saya udah dengar bagian lagu ini udah berkali-kali, tapi jujur sampai tadi beberapa detik lalu ketika cuplikan lagu itu, saya masih merasa lagu ini sangat powerful di dalam aransemennya, di dalam pujian syairnya, di dalam visualnya. Dan saudara, ada satu bagian yang bagi saya itu sangat biblical ya, sangat powerful sekali di dalam bagian daripada lagu ini. Saudara, ketika dikatakan and as you speak 100 billion galaxies are born. Saudara, dan saya ingin saudara dengar sedikit di dalam bagian ini ya. Di dalam bagian ini. Coba kita ulang sedikit lagu ini. Saya akan beritahu di bagian mana ya. Dan saudara perhatikan melodi berubahnya. Saudara perhatikan melodi berubahnya. God of creation. Saudara perhatikan di sini melodi masih flat ya, masih tenang ya, tenang begitu rubah, tenang begitu rubah. Saudara perhatikan, masih tenang begitu rubah. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of. Perhatikan setelah ini kalimat yang saya katakan tadi. And as you speak 100 billion galaxies are born. Saudara perhatikan di sini ketika dikatakan and as you speak ya, melodi langsung begitu berubah, background visual langsung begitu berubah, dan bagi saya ini sangat-sangat biblical. Kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, maka ketika dikatakan when God speaks, ketika Allah berfirman, saudara, dan kalau saudara perhatikan dalam Kisah Kejadian pasal yang pertama jelas sekali, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, Allah cuman berfirman jadi. Allah cuman berfirman jadi. Allah berfirman jadi. Wow, ini powerful banget bukan? Saudara perhatikan, ini sangat powerful. Saudara bayangkan kalau ada satu manusia yang cuma ngomong jadi. Ngomong jadi. Ini kayak apa begitu loh jadi. Ini kayak apa begitu. Hanya Allah. Hanya Allah. When God speaks, jadilah ini, dan jadi. Dan jadi, saudara, ketika bicara mengenai Allah pencipta, saudara dan saya berjumpa dengan realitas Allah yang begitu besar sekali, Allah yang begitu luar biasa sekali, Allah yang hanya berfirman jadi. Dan di dalam permainan tempo dan aransemen lagu tadi, ketika dikatakan and as you speak, saudara, di situ surroundingnya tuh berubah luar biasa. Dan dilanjutkan dengan visual, dengan melodi yang lebih grand ya. 100 billion galaxies are born. Saudara, ketika kita berjumpa dengan seluruh bintang, seluruh alam semesta, saudara, maka kita berjumpa dengan keagungan Allah yang luar biasa, dan itu hanya terjadi when God speaks. When God speaks, Allah berfirman. Jadi, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Saudara, dan terlebih lagi ketika kita mempelajari lebih dalam berkaitan dengan realitas Allah berfirman, Allah mencipta ini. Saudara, secara teologi kita juga berjumpa dengan realitas kalimat yang penting, yaitu bicara mengenai Allah yang adalah Allah yang menciptakan creatio ex nihilo. Allah bicara out of nothing, daripada tidak ada. Saudara, saya rasa kita berada pada dunia yang teknologi maju luar biasa, dunia berkembang luar biasa, dan kita kagum dengan dunia, kita kagum dengan manusia. Saudara, tapi segala apa yang manusia lakukan adalah apa yang hanya dikenal dengan creatio ex materia. Maksudnya adalah manusia luar biasa maju mencipta, tapi manusia mencipta dari yang sudah ada, improve sebenarnya. Penelitian yang ada dia improve dari creatio ex materia, ada materi yang sudah ada baru bisa jadi. Enggak ada tuh creatio ex nihilo.
Nggak ada tuh penciptaan daripada out of nothing. Karena dalam Kejadian 1, Allah hanya berfirman, Allah berbicara dan jadi. Saudara, teknologi yang ada, yang misalnya yang saya gunakan di sini dengan Mac seperti ini, saudara, ini luar biasa. Atau dengan dengan pointer seperti ini luar biasa. Tapi semuanya ini hanya terjadi kalau sudah ada materi sebelumnya. Ada materi sebelumnya. Berbeda dengan Allah. Berbeda dengan Allah. Saudara, itulah sebabnya dalam Mazmur 8. Mazmur 8 berkata bahwa ketika aku melihat langit dan segala ciptaan Allah, hanya satu yang akan terjadi. Majesty. Kita hanya akan tunduk pada Allah. Kita hanya mengabdi kepada Dia. Kita hanya akan ikut Dia. Dan nggak ada pilihan. Saudara, kalau sebagai manusia kita tidak percaya Allah, kalau sebagai manusia kita tidak sungguh-sungguh ikut Dia, kalau sebagai manusia kita tidak tunduk kepada Dia, saudara, maka saudara tidak mengerti. Kita tidak mengerti arti Allah pencipta. Kalau kita sungguh sampai pada arti Allah pencipta, kekaguman kepada siapapun tidak ada artinya dibandingkan Allah. So, dalam hidup kita kan pasti ada orang yang dia ngomong kita akan dengar. Iya kan? Sudah mungkin respect dengan seorang tertentu. Tapi harus saya katakan itu nggak ada artinya. Itu nggak ada artinya. Allah terlalu besar yang membuat saudara dan saya harus tunduk. Harus tunduk. Saudara, ini adalah arti pertama. Arti pertama ketika bicara mengenai Elohim, ini bicara mengenai Allah the Creator, Allah pencipta, Allah yang begitu luar biasa. Dan perjumpaan dengan Allah ini membuat kita akan tunduk mutlak. Kita akan tunduk mutlak. Kita akan ikut Dia mutlak. Kita nggak akan main-main lagi. Hanya Dia, hanya Dia, dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Setelah ketika bicara Allah Elohim, kita juga sampai atau akan berjumpa dengan pengertian yang kedua. Allah Elohim bukan saja Allah yang adalah pencipta. Tetapi menarik sekali dalam kisah penciptaan ini, kita juga berjumpa dengan satu kenyataan, yaitu Allah Elohim itu ada dalam satu konteks. Allah yang restore, ya. Allah yang memulihkan, Allah yang memperbaharui, ya. Bukan hanya kisah penciptaan out of nothing, tapi ada catatan yang kemudian membuat para teolog kemudian memikirkan mengenai kitab Kejadian pasal pertama, dan mereka find out, mereka menemukan ada satu realitas yang menarik dalam kisah penciptaan yang suka atau tidak suka kita akan berjumpa dengan kenyataan Allah itu adalah Allah yang memulihkan segala yang hancur, segala yang berantakan. Jadi kalau saudara melihat dalam kitab Kejadian, ya, maka Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, ya, ada berbicara mengenai bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Jadi ayat 1, jadi memang sebenarnya Kejadian 1 ayat 2 itu seperti dikatakan seperti title, ya, seperti judul, seperti kesimpulan, ya, daripada kisah penciptaan. Lalu baru masuk hari pertama, kedua, tiga, dan seterusnya. Nah,